الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita masih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Bahkan setelah kemenangan perang Hunain, kita juga sudah membahas sejarah Rasul ini, bagaimana perasaan orang-orang Ansor ketika pembagian ghanimah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat pada pertemuan yang lalu cukup panjang lebar saya membahas tentang bagaimana suasana di Ji'rana setelah sekian puluh ribu onta, sekian puluh ribu kambing, emas, perak, intan dan permata, serta tawanan-tawanan perang yang kemudian dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mayoritas penerimanya pada waktu itu adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, khususnya penduduk-penduduk atau sahabat yang datang dari Mekah yang masuk Islam. Saya tidak berani mengatakan dalam tanda petik karena keterpaksaan Mekah ditaklukkan oleh Nabi, tapi begitulah kenyataannya, sehingga untuk menguatkan komitmen mereka itu, maka ghanimah ini lebih banyak oleh Rasulullah diberikan kepada mereka. Dalam kitab ini, sebagaimana saya menyampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang Ansar tidak satu pun yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang Muhajirin pada hakikatnya juga tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan cukup kalau bahasa kita, memperhatikan sangat serius untuk membagi harta ghanimah itu kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam, yang kontribusinya buat agama ini tidak terlalu nampak, bahkan belum sama sekali ikut dalam perang ini, dan perang ini pun juga yang memenangkan adalah sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Saudara bisa lihat keluar kata-kata dari sebagian orang-orang Ansar
laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauma. Duh, rupanya Nabi Rasul sudah ketemu dengan kaumnya. Lupa dengan kita. Ini bahasa-bahasa provokator, ya, bahasa-bahasa provokasi. Ya. Sungguh demi Allah, Muhammad sudah lupa dengan kita, Rasulullah sudah lupa dengan kita. Tidak mengatakan Muhammad, mohon maaf. Rasulullah sudah lupa dengan kita. Dia sudah jumpa dengan kaumnya. Buktinya apa? Semua ghanimah itu diberikan kepada orang-orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam itu. Kemarin saya sampaikan Abu Sufyan ya mendapatkan 40 benggolan emas dan 100 onta. Bisa dibayangkan ya. Ya cukup itu. Berkata Abu Sufyan, Ibni Yazid, lalu putraku Yazid gimana ini gitu. Fa'atahu mithlaha. Diberi pula oleh Nabi sama dengan Abu Sufyan, 40 benggolan emas dan 100 onta. Faqala Ibni Muawiyah, masih ada lagi satu anakku namanya Muawiyah. Jadi Abu Sufyan Pak, yang sekian banyak peperangan itu dari Badar, Uhud, terus macam-macam itu, memerangi Rasul dan para sahabat, begitu menang dalam perang dan itu pertama kali dia juga takut pada waktu itu ketika berkecamuk perang Hunain. Dan yang tampil adalah Ansar dan Muhajirin yang memenangkan lagi, minta begitu. Muawiyah, anakku gimana ini? Fa'ataha mithlaha. Diberi pula oleh Nabi 40 benggolan emas dan 100 onta. Sahabat yang lain 100 onta, yang lain 100 onta, Aqra bin Habis 100 onta, Safwan bin Umayyah 100 onta, bahkan 100 dan 100 lagi 300 onta kalau dijumlah katanya di dalam kitab ini. Harith ibn Harith bin Kildah 100 onta. Pembesar-pembesar Quraisy rata-rata yang baru masuk Islam itu dikasih oleh Nabi 100 onta. Baru setelah itu orang-orang biasa yang dikasih sama Nabi 50, ada yang 40. Artinya habis senior-senior sahabat yang sudah jelas perannya, kepahlawanannya, orang-orang Ansar dan Muhajirin tidak dapat apa-apa. Keluar kata-kata tadi, wallahi, ya, laqiya wallahi Rasulullah qauma. Demi Allah, Rasulullah rupanya sudah jumpa dengan kaumnya, lupa dengan kita itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Masya Allah ya, walaupun pada waktu itu sempat ada yang merasa sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah menyampaikan keluhan orang Ansar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tolong kumpulkan semua ya Sa'ad mereka itu semua. Aku ingin bicara dengan mereka orang-orang Ansar ini. Nah, makanya Pak, saya juga ingin mengatakan ketika ada fitnah itu jangan dibiarkan berkeliaran. Ya. Sekiranya kita bisa cepat selesaikan secara cepat. So, kalau dibiarkan nanti akan muncul fitnah baru lagi. Dibiarkan fitnah baru lagi, akhirnya tasaulat muncul, pertanyaan-pertanyaan muncul gitu. Nabi tidak ingin begitu, ada sinyal begitu langsung sama Nabi dikumpulkan gitu. Itu kalau dibiarkan Pak, nanti ada kesalahan lagi, numpuk lagi, susah. Sehingga dugaan-dugaan itu, prasangka-prasangka itu numpuk. Dan prasangka itu dalam Al-Qur'an Inna ba'da dhanni itsmun wala tajassasu ya. Sebagian dari praduga itu prasangka itu adalah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, setelah dikumpulkan sama Nabi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, maqalatun balagatni ankum. Saya enggak tahu ya, kata Nabi, ada sebuah ungkapan nih nyampe darimu. Wajdatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Rupanya ada yang mengganjal ya pada diri kamu tentang sikapku ini, kata Nabi.
Alam atikum dalalatan fahadakumullah. Allahu Akbar. Ini Pak sentuhan Nabi. Bukankah aku mendatangi kalian dulu di Madinah, kalian ini sesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Wa'alatun fa'agnakumullah. Kemudian engkau ini miskin dan dikayakan oleh Allah. Memang Madinah pada waktu itu Pak bukan center bisnis, bukan pusat peradaban pada waktu itu. Madinah biasa-biasa saja, bahkan terjadi perseteruan, benturan terus. Bahkan mereka dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, diadu domba sama orang Yahudi. Nabi datang mendapatkan hidayah dari Allah, Aus wal Khazraj bisa damai. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Engkau tadinya bermusuhan dan aku satukan hati kalian, kata Nabi. Allah menyatukan hati kalian. Qalu bala. Sadar Pak para sahabat itu. Wallahi Allah wa rasuluhu amina wa afdal. Sungguh Allah dan Rasulnya yang paling aman dan paling utama, gitu kata para sahabat. Tsumma qala ala tujibuni ya ma'syal ansar. Apakah kalian tidak mau merespon aku wahai orang-orang Ansar? Qalu bima nujibuka ya Rasulullah. Bagaimana kami akan merespon menanggapimu ya Rasulullah? Meresponmu ya Rasulullah. Lallahu wa la rasuluhul man wal fadl. Padahal hanya untuk Allah, lillahi wa li rasulihi al man wal fadl. Hanya untuk Allah nikmat dan keutamaan itu. Qala ama wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala saddaqtum. Demi Allah, kalau engkau mau, engkau akan mengatakan dan engkau akan membenarkan dan membenarkan, kata Nabi. Ataitana mukadziban fasaddaqnaka wa makhdulan fanasarnaka wa taridan fa'awainaka wa ailan fa'asainaka. Ya Rasulullah, engkau datang menemui kami. Tadinya kami mendustakan dan kemudian kami membenarkan semua omonganmu itu. Engkau hina, kami menangkan perjuanganmu itu. Engkau diusir, kami tampung engkau. Ya ma'syar ansar, kata Nabi, wahai orang-orang Ansar, ala tardawna ayyadhaban nas bisyati wal ba'ir. Apakah engkau tidak pingin ya mereka orang-orang Mekah ini pulang ke rumah mereka membawa apa? Kambing-kambing dan onta-onta. Watarji'u bi Rasulillah ila rihalikum. Sementara engkau nanti pulang ke Madinah bersama aku, kau pilih apa gitu? Pilih onta atau pilih aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Nah, tentunya sahabat Pak pada waktu itu semua pada menangis dengan jawaban-jawaban Nabi yang sangat menyentuh seperti itu. Setelah semuanya pada diam, ya, kemudian mulai berjalan sedikit demi sedikit, sahabat mulai sadar, mundur gitu, mengakui kesalahannya gitu. Nabi berdoa pada waktu itu, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, putra orang-orang Ansar dan cucu keturunan orang-orang Ansar. Sebagaimana saya katakan kemarin, maka wajar kalau Madinah ini menjadi daerah yang memang penduduknya lembut Pak ya, senyum, menyenangkan ya, karena doanya Nabi minta kepada Allah seluruh orang-orang Ansar ini anak turunannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara sekalian, fabakal qaum hatta akhdalu lihahim wa qalu radina bi Rasulillah qisman wa hadza thumma ansarafa Rasulullah wa tafarraqu. Kemudian mereka semua pada menangis. Kemudian mereka tampil balik lagi. Kami rela dengan putusan Rasulullah, dengan pembagian Rasulullah, ya, dengan kaplingan Rasulullah. Walaupun kami tidak menerima apa-apa, kata orang Ansar. Kemudian mereka balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah. Saudara sekalian, tentunya pada waktu itu tidak semua orang Ansar 100% bersikap begitu. Ya, saya pernah menyampaikan bab ini. Ada satu Ansar Pak
yang tidak tahan betul. Ya. Rupanya punya karakter yang tidak bisa dibohongi, membohongi dirinya itu. Dan terungkap itu. Tidak kuat melihat suasana Nabi seakan-akan membagi tidak adil. Kayak sekarang Pak, kita di sini ngaji begini Pak, berjuang dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba ya, ada orang ingin memberikan sesuatu kepada kita yang jamaah haji di sini, jamaah pengajian di sini akan diberangkatkan haji. Senang Pak? Jamaah tetap di Mujahidin, semuanya berangkat haji. Senang apa tidak jamaah sekalian? Allahumma amin Pak, mudah-mudahan semuanya bisa haji insyaAllah ya. Ini malaikat turun loh Pak. Yang tidak baca amin tidak ingin haji itu. Ya. Paling tidak sampean bisa diumrahkan oleh Allah SWT ya. Bisa ngelihat rumah Allah SWT. Tiba-tiba ada kebijakan lain. Enggak. Justru orang-orang yang baru kenal masjid ini kita berangkatkan duluan ke sana gitu. Kira-kira gimana Pak? Protes enggak sampean ini? Ustadz Muhalimin, Ustadz Hasun memutuskan tidak. Kalau jamaah ini sudah imannya bagus semua gitu. Yang perlu berangkat ke sana, umrah dan haji, orang-orang yang baru masuk masjid ini gitu. Kira-kira gimana sampean jamaah sekalian? Khususnya yang belum haji. Khususnya yang belum umrah. Protes tidak jamaah sekalian? Kan wajar sebenarnya ya. Tapi lupa bahwa yang memberikan putusan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak, nanti ketika sampean berjamaah, ada sebuah jamaah yang kemudian kita sepakat di situ. Kadang-kadang nanti ada kebijakan-kebijakan pimpinan jamaah itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Bisa nggak kita tunduk? Sampai dalam hadis itu wa ala atharatin alaihi, walaupun ada hak-hak kita nggak terpenuhi gitu. Tapi dipenuhi kepada orang lain gitu. Bisa nggak kita tetap taat kepada orang yang seperti itu? Kepada pemimpin yang seperti itu? Ada waktunya loh Pak. Yang kita kenal dengan istilah al-mubaya'ah. Nanti ada bab namanya bab bai'ah. Ya, mohon maaf ya, saya bicara bai'at seperti ini bukan bai'at tidak ada. Sampai hari kiamat bai'at ini ada loh Pak. Bai'at ini sebuah syariat. Makanya dalam kitab fikih ada bab al-bai'ah. Bab bai'at itu ada. Cuma yang kita bai'atkan apa gitu. Ya, bukan bai'at yang konyol. Kalau bai'at itu beramal Islami, sahabat-sahabat dulu datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah ubayyuka. Aku ingin berbai'at kepadamu ya Rasulullah. Apa? Untuk istiqomah salat di masjid 5 waktu. Ada. Itu namanya bai'atul amal. Untuk kemudian menegakkan syariat Allah. Untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Untuk tidak mencuri, tidak zina, tidak syirik. Bai'at boleh. Sampai mau berbai'at sama saya Pak, tidak apa-apa gitu. Saat saya bai'at atas nama Allah, Ustaz jadi saksi. Saya pegang tangan sampean gitu. Saya tidak akan zina. Saya akan salat berjamaah di masjid 5 waktu. Saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan berbohong. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh sekarang Pak masih belum ketemu. Itu bai'at kepada imam. Kemudian imam itu memutuskan sebuah perkara kayak khalifah. Masih belum. Dan lagian Pak khalifah nggak akan muncul di sini. Ya. Khalifah itu munculnya di mana? Dalam hadis-hadis sahih nanti di akhir zaman itu khalifah Pak. Nanti kata Nabi, tanda-tanda dekatnya kiamat itu nanti akan muncul kekhalifahan. Khilafah ala minhajun nubuwah. Kekhalifahan di atas manhaj kenabian. Ya, yang kata Nabi, khalifah itu namanya sama seperti namaku, Muhammad Pak. Sama saya juga Muhammad juga Pak ya. Cuma orang tuanya kata Nabi sama dengan nama orang tuaku, bukan bin Saleh Pak, tapi bin Abdillah. Bahkan dalam hadis dikatakan silsilah itu pun, silsilah darahnya masih ada silsilah darah dengan Rasulullah. Cuma dari turunan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sampai yang percaya, iya tidak percaya silakan. Ini ahaditsul fitan berbicara seperti itu. Saudara, dan itu munculnya bukan di Indonesia Pak. Apalagi di Madura. Ya. Atau di Wonosobo, ya. Di Kediri, bukan. Atau di mana? Muara Karang mana? Di Sulawesi itu di mana Gunung Merapi? Bukan. Di Palestina nanti itu munculnya itu. Artinya Pak, kalau kita lihat hadis ini, insya Allah Yahudi itu akan hancur. Akan terusir dari Palestina, jamaah sekalian gitu. Ya, ini sudah dimuqaddimai ya. Carter pun juga sudah mengatakan mustahil ada perdamaian tanpa melibatkan Hamas. Nah, ini sudah poin Pak. Ya.
Udah dibuka sedikit demi sedikit. Makanya saya kadang-kadang apa dikatakan oleh Ustaz Said Qutb rahimahullah dalam dilanya itu mengatakan, kalau kemudian kemungkaran ini, kebatilan ini tidak bisa dikalahkan oleh al-haq, itu batil itu nanti akan dikalahkan oleh kebatilan yang junior. Paham Pak ya? Jadi batil itu Pak, rupanya di antara batil-batil itu juga gesekan juga gitu. Jadi kalau kan ja'al haqqu ya, baru apa? Zahaqal batil. Kalau al-haq ini tidak ja'a Pak, tidak datang, itu nanti kebatilan itu akan hancur oleh siapa? Oleh kebatilan junior gitu. Sampai kemudian yang junior itu bisa bergesekan, berimbang dengan al-haq ini. Akhirnya kalah nanti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean jangan kaget, jangan takut gitu. Islam ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kadang-kadang dihancurkan oleh mereka sendiri gitu. Kok kesini pembahasan saya ini? Sebentar. Ini saking semangatnya Pak ya. Ini apa tadi? Kita bahas apa ini? Ini hang Pak ya. Sorry. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa namanya? Nah, fitnah itu ya. Apa namanya? Fitnah akhir zaman khilafah itu. Bai'at. Ya. Ini kaitannya dengan sahabat yang tidak mau dengan Nabi itu seperti itu. Dan nanti kata Nabi, ya, bai'at kepada pribadi, kemudian ngangkat dia sebagai pemimpin yang syah, yang kemudian kita kalau tidak keluar kita dibunuh, maunya gitu. Tidak ada Pak. Sampai sekarang masih belum ketemu. Ketemunya nanti ketika ada khilafah itu. Keluar dari jamaah yang seperti itu baru. Kalau jamaah atau minal muslimin banyak, boleh sekarang. Ya, orang berkelompok-kelompok bikin jamaah, itu silakan saja gitu. Kayak sekarang Pak ada, itu sebenarnya jamiah itu jamaah. Jamiatul Irsyad, Jamiatul Muhammadiyah, ada Jamiatul Nahdlatul Ulama gitu. Kalau yang lebih luas lagi pergerakan ada Hizbut Tahrir, ada Jamaatul Ikhwanul Muslimin, ada Jamaatul Tauhid, ada jamaah, silakan gitu. Tapi jangan sampai kemudian memaksakan keluar dari jamaah, bunuh gitu. Ini tidak benar jamaah sekalian. Kita juga berjamaah itu dalam rangka ingin menegakkan ajaran Islam. Makanya kalau Bapak baca At-Tariq ila Jamaatul Muslimin, itu jalan menuju kepada jamaah muslimin sampai terbentuknya khilafah, itu harus dimulai dari Jamaatul Minal Muslimin, kelompok-kelompok itu. Yang penting Pak, kita semua jangan kemudian mengkultuskan jamaah itu. Seperti kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Yusib wa yukhti, kadang kita benar, kadang kita salah. Dan insya Allah kalau bersama-sama bermusyawarah bersama-sama, insya Allah ketemu gitu. Makanya saya katakan dengan banyaknya pergerakan pada saat ini Pak, kalau sama-sama ikhlas, tujuannya menegakkan kalimat Allah dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, ketemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu akan dipertemukan jemaah sekalian gitu. Betul itu. Tapi yang repot Pak, kalau ada nazaat nafsiyah ini Pak, kebanggaan pribadi, ya, atau bangga terlalu fanatik dengan jamaahnya sendiri gitu. Nah, ini yang repot gitu. Merasa ini jamaah yang paling benar, yang lainnya di neraka gitu. Waduh. Loh, kalau saya mengatakan begini, ini umat besar Pak. Besarnya umat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu jamaah. Iya apa tidak? Ya. Ini kayak Indonesia, alhamdulillah Pak, banyak. Ada Muhammadiyah yang ngambil satu kaplingan ya. Nahdlatul Ulama kaplingan berikutnya. Ada Al-Irsyad, minoritas Arab kayak gini ada juga gitu. Nanti ada apa lagi gitu? Ada Hizbut Tahrir, kelompok aktivis anak-anak muda yang semangat dengan menegakkan khilafah. Silakan gitu. Kemudian, tapi jangan saling menyalahkan gitu. Itu sagrah, lobangan-lobangan yang belum kita sentuh gitu. Ada jamaah apa namanya? Jamaah tabligh. Kita hargai mereka semua berbuat jamaah sekalian. Salah, kita tawassaw bil haq. Tawassaw bis sabr. Nerima iya, nak nerima ya sudah, ijtihad mereka seperti itu. Selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayo fastabiqul khairat jamaah sekalian. Enggak usah sampai besar Pak. Mungkin kita di sini Pak, mungkin enggak sama pemikiran kita ya. Iya apa tidak? Salatnya aja saja Pak. Salatnya saja mungkin beda-beda Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada pula yang kayak gini. Itu disatukan sampai hari kiamat enggak bisa itu. La ilaha illallah. Gerak-gerakkan terus begini Pak. Loh, enggak apa-apa, ini ada hadisnya Pak. Bukan ada hadisnya itu, dan setan takut gitu. Dia hanya bisa begini manakala menyebut
illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada juga hadisnya itu. Ini sampai hari kiamat kita nggak bisa mempersatukan dengan satu. Nggak iso, Pak. Sampai ngeliat begini, apa ini, Pak? Apa ini jemaah sekalian? Di sini saja, jauh sebanyak-banyak di sini gitu. Apa ini, Pak? Sampai mengomentari aqua ini beda-beda, Pak. Yang melihat dari sini, oh, enggak. Ini putihnya di sini. Tapi yang lihat dari bawah, enggak. Aqua itu tempatnya bundernya kecil kok, gitu. Ngelihatnya di sini saja, Pak, gitu. Yang dari sana tidak, itu miring-miringnya begini. Yang dari atas ada merah-merahnya kok. Tulisan oke lagi di sini, Pak. Ngomentar, esensinya apa? Air. Yang ada dalam apa? Nah ini, Pak, kita sibuk komentar ini, Pak, yang kemudian tidak bisa bersatu gitu. Padahal yang dituju satu gitu. Air untuk diminum. Gitu. Nah, kalau kita belajar jamaah sekalian, kita Pak akan yata'amal ma'akul nas. Kita akan bisa bermuamal dengan siapapun pula jamaah sekalian gitu. Dengan teman-teman pergerakan yang namanya gerakan Ikhwal Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, saudara kita semua, Pak, teman-teman Salafi, saudara kita semua jamaah sekalian gitu. Ikhwanuna. Ya kecuali Pak kalau udah nyerempet-nyerempet akidahnya sudah jelas gitu. Kayak Ahmadiyah masih nggak mengakui tentang kenabian, udah jelas, Pak. Ya, atau orang-orang tidak mengakui, mengkafirkan, ayat kurang banyak gitu. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ada bab-bab akidah yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Qur'annya kurang, perlu ditambah banyak gitu. Atau Qur'annya ini apa? Kelebihan perlu dikurangi. Ini jelas, Pak, tidak bisa ketemu kita ini. Ini masalah akidah. Tapi kalau kita semua, coba pengen nanya, Pak, teman-teman yang di Hizbut Tahrir, di Ikhwal Muslimin, di Salafi, di Jamaah Tabligh, apa Qur'annya beda, Pak, dengan kita itu? Aplikasinya di lapangan ini yang kadang-kadang nggak bisa ketemu. Ya sudah, kita lana fastabiqul khairat. Masing-masing beristihad, nanti kita bertanggungjawabkan, Pak, sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Kalau ini kita fahami, Pak, enak. Dengan siapapun pula nggak akan ada ketersinggungan. Cuma kadang-kadang di lapangan merasa kita yang paling benar. Kalau udah masuk ke sini, tidak boleh yang lainnya masuk gitu. Nah, ini repot, Pak. Ada yang kayak gitu, bukan tidak ada itu. Ya sehingga sudah pasang kuda-kuda macam-macam gitu, dicurigai apa, takut kemudian mereka, aduh, sampai kapan kita begini gitu. Tapi uniknya, Pak, kalau orang sekuler masuk dibiarkan gitu. Tapi sesama muslim, udah takut gitu. Tapi kalau orang-orang nggak karuan masuk dibiarkan gitu. Unik memang saat ini jamaah sekalian gitu. Nah, tapi ya inilah semua proses jamaah sekalian ya. Nah, balik lagi pada bab ini. Pada waktu itu ada orang-orang Ansar. Satu orang sebenarnya, Pak, bukan banyak, satu orang. Biasa itu. Ya. Makanya sampean juga jangan kaget. Hatta jamaah yang solid sekalipun pasti ada orang satu orang, dua orang yang unik-unik nanti itu, Pak. Di zaman Nabi pun juga ada yang unik pula gitu. Tidak mengakui keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah ini sebuah pembagian yang tidak adil. Ya apa? Saking ngambeknya, Pak, enggak kuat gitu. Enak Abu Sufyan 100 onta, 40 benggolan emas. Kita sudah capek-capek kayak gini enggak diberi gitu. Wajar enggak Pak ngomong begini? Ya, menurut ukuran kita wajar. Tapi ketika ada Rasulullah, pemimpin yang sah, tidak wajar. Ini penantangan kepada siapa? Rasul. Pembawa risalah ini gitu. Pembawa syariat ini jamaah sekalian gitu. Qaiduna. Pemimpin kita, tokoh kita, qudwah kita. Tidak bisa didiamkan ini jamaah sekalian gitu. Sebuah pembagian yang tidak adil. Luar biasa itu. Inni la uridu wajhallah. Antum bisa bayangkan gitu. Saya sekarang tidak pingin ikhlas-ikhlasan. Lu ya apa? Saya minta hak saya. Gitu. Aduh. Kira-kira gimana, Pak? Kalau pas ini menimpa kepada kita itu. Ya, mungkin kalau saya jadi pemimpin, Pak, tak eksekusi orang gitu. Iya. Iya, Pak. Ini sudah keluar nantang ini dia. Beli aja ya, kisos. Umar sudah ngangkat gini, Pak, memang. Tapi Nabi, Pak, sebagai seorang pemimpin, dan memang pada waktu itu Nabi juga mengakui naluri kemanusiaan itu wajar dia menolak seperti itu gitu. Cuma kata Nabi, "Idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu faman ya'dil idzan." Kalau sudah Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil, kata Nabi.
Allahu Akbar. Nangis Pak orang itu. Cuma Nabi berkomentar, aku hanya khawatir, kata Nabi. Aku hanya khawatir nanti di belakang hari, ya, dari orang-orang seperti ini, kata Nabi, akan muncul kelompok-kelompok yang kemudian kita kenal dengan istilah al-khawarij itu. Ya, nanti kelompok yang ekstrim kalau bahasa kita nih Pak, yang menghalalkan segala cara. Ya, demi Allah kata Nabi, nanti turunan orang-orang seperti ini kalau kau lihat salatnya, salatmu seakan-akan nggak ada apa-apa. Begitu khusyuknya, begitu istiqomahnya di masjid. Tapi tidak mau tegur sapa sama yang lain. Demi Allah, keistiqomahan kalian ke masjid kalah dengan keistiqomahan mereka di masjid. Tapi mereka seburuk-buruk makhluk di dunia ini, kata Nabi. Kenapa? Keluar Pak dari jamaatul muslimin. Keluar dari safnya kaum muslimin. Gitu. Dia menyalahkan Ali, menyalahkan Utsman, menyalahkan Umar, menyalahkan sahabat-sahabat. Dia yang paling benar. Lupa. Ketika kemudian keluar dari saf kaum muslimin akan membentuk sebuah kelompok baru, ada dua kekuatan jemaah sekalian gitu. Perangi kata Nabi SAW. Makanya saya takut bicara seperti ini. Kadang-kadang fenomena seperti ini Pak bermunculan pula saat ini gitu. Ada kelompok-kelompok yang merasa paling benar kemudian menerakakan kelompok yang lain gitu. Hati-hati lah, ini juga sinyal-sinyal apa namanya? Sinyal khawarij yang harus kita antisipasi. Ya kita tidak boleh mengatakan inti khawarij. Kalau begitu tidak boleh. Bapak punya kewajiban lihat orang-orang kayak gitu ya akhi. Kalau salah-salah, tegur dong di mana kesalahan saya. Gitu ya. Ayo kita diskusi. Nggak ketemu, ya sudah namanya istihad ya. Ya akhi saya sholat di masjid ya akhi gitu. Saya berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bukan orang ahli bid'ah ya akhi. Saya tidak berbuat syirik ya akhi. Masa dalam bab-bab seperti antum ingin mengkafirkan saya gitu. Itu harus disentuh, sampaikan Pak gitu. Bahasa-bahasa begitu sampaikan kepada saudara kita gitu. Tidak bisa tidak. Jangan kemudian kita juga inti khawarij. Tidak benar. Saya sampai ngomong begitu juga bisa-bisa kita juga jadi khawarij juga gitu. Bahasa sampaikan dakwah. Enggak ketemu ya sudah. Saya cuma tidak berani mengatakan la na'maluna wa lakum a'malukum, ini bahasanya orang kafir, Pak. Lakum dinukum wali bahasanya orang kafir. Tidak. Ini insyaallah pekerjaan antum kayak gini, ini istihad antum, ini istihad saya gitu. Enggak ketemu itu wajar, Pak, sebuah kewajaran. Sebuah kewajaran gitu. Apalagi dalam istihad di lapangan gitu. Istihad furu' fiqih gitu. Enggak bisa disatukan. Kenapa Pak ada madzhabul arba'ah? Ayo siapa yang berani menyalahkan Imam Syafi'i? Angkat tangan Pak. Siapa yang berani menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang berani menyalahkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah? Mereka beristihad. Dan kadang-kadang di antara empat imam ini enggak ketemu Pak dalam satu masalah gitu. Tapi insya Allah mereka beristihad dengan kekuatan hukum hadis-hadis yang mereka punya gitu. Siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Selama tidak terkait dengan masalah akidah. Dalam pengertian akidah yang mutlak Pak. Semua jumhur ulama sepakat ini harus begini gitu. Kayak Quran yang 30 juz. Tidak mengingkari adanya salat. Gitu. Tidak mengingkari puasa Ramadan. Tauhidnya jelas. Dan lain sebagainya. Sudah kita. Tapi istihad Pak dalam urusan kenegaraan, urusan ngatur masjid, urusan ya akhi. Na'mal fima ittafaqna wa na'tadir fima ikhtalafna. Ini bahasa ulama-ulama saat ini gitu. Kita memberikan uzur kalau ada perselisihan gitu. Tapi ketika ada yang sepakat, ayo kita sama-sama bekerja sama-sama gitu. Ya. Tapi kalau disepakati bersama-sama juga enggak susah juga, Pak. Enggak akan bisa itu. Lagian Pak kalau semua sama enggak enak juga gitu. Tidak ada seninya juga gitu. Ya kompak semua, tidak ada perjuangan gitu. Pasti nanti ada satu yang bermasalah ya. Nah ini kan ada peluang-peluang amal saleh buat kita itu. Untuk menasihati yang bersangkutan seperti itu. Nah ikhwatal iman. Kenapa terjadi begini sampai berani kepada pemimpin? Apa? Urusan dunia. Ya. Urusan apa? Urusan dunia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia ini hulwah. Apa hulwah? Hulu. Apa hulu ini, Pak? Manis. Siapa yang tidak suka manis, Pak? Semua suka manis ya? Ya. Kopi manis,
teh manis, apel manis, jeruk manis. Yang manis-manis, pisang manis. Semua manis. Cuma pisang tawar, Pak. Enak enggak? Semua enak. Isti yang manis. Semua. Yang manis-manis ini jamaah sekalian cocok. Semua kita suka. Gitu. Itu dunia, kata Nabi. Khadirah. Dan hijau. Tahu hijau, Pak? Hijau ini sesuatu yang hijau itu enak dipandang. Tidak menyakitkan mata. Gitu. Makanya kalau orang sakit mata, suruh apa? Suruh naik ke terawas, ke teras, ngelihat pemandangan alam itu. Itu mata jadi apa? Adem memang gitu. Allahu Akbar. Saya beberapa bulan, minggu yang lalu, saya ngadakan dengan teman-teman mabit di sana. Di sebuah villa di atas, itu ngelihat Surabaya, Pak. Sampai Lumpur Lapindo kelihatan. Itu apa namanya? Kabut masuk. Biasalah. Udara, Pak. Seger. Terus pemandangan hijau semua gitu. Biru atau hijau, Pak? Hijau ya? Hijau semua gitu. Kalau orang Madura biru daun gitu. Hijau semua itu enak. Seger. Itu dunia gitu. Menyejukkan mata memang gitu. Ingat, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustaqlifukum biha. Allah sengaja nanti akan memberikan semuanya ini kepada kamu. Kalian yang berhak untuk menjadi khilafah mengendalikan dunia ini gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita Pak yang paling berhak untuk mengendalikan dunia ini. Cuma kata Allah, kata Nabi, fayanzuru kaifa ta'malun. Nanti Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Kelola, bagaimana mensikapi dunia ini. Apa kata Nabi lanjutannya? Fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada Allah akan urusan dunia. Ya, takutlah kalian kepada Allah akan apa? Urusan dunia. Hati-hati loh Pak, Ibu, dan saudara-saudara kalian para pendengar di rumah yang dimuliakan Allah. Ini dunia memang, kita bisa jadi tidak aku juga karena masalah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.